Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Semoga kalian di rumah masih tetap sehat ya. Masih semangat belajar di rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar hari ketiga ya, materi numerik. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Sebelum itu, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu mengaplikasikan pesan Ibu, yaitu 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker. Kalian jangan lupa selalu menerapkan hal itu ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, jangan lupa pula kita berdoa sebelum belajar. Anak-anak, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, di hari ketiga ini, setelah kalian belajar, kalian dapat mengetahui cara menjumlahkan, mengurang, mengali, dan membagi suatu bilangan bulat. Kemudian kalian dapat mengukur sudut menggunakan busur derajat. Itulah materi kita hari ini. Kemarin kita masih belajar tentang hari pertama dan hari kedua kita belajar tentang sudut. Hari ini kita masih belajar tentang sudut. Ya, marilah perhatikan penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Jadi yang pertama, ayo kalian mengerjakan tugas ayo berhitung. Kita baca petunjuknya ya. Terdapat 4 kartu angka dan tanda. Jadi angkanya ada 4. Ada 15, 30, 45, dan 90. Ini merupakan angkanya ya. Angka-angkanya. Kemudian yang merupakan tandanya ini anak-anak, nih ada tanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu tanda-tanda yang ada di dalam ininya. Kemudian kita akan ya, apa tugasnya hari ini? Ini adalah petunjuknya ya. Kita disuruh untuk cobalah untuk menyusun angka dan tanda di atas sehingga menghasilkan angka di bawah ini. Kamu boleh menggunakan angka dan tanda secara berulang. Usahakan menggunakan angka dan tanda sesedikit mungkin. Jadi angkanya misalnya penjumlahan aja, pengurangan, perkalian, tapi tidak apa-apa, bisa digabung. Tapi digunakan sesedikit mungkin. Kalau bisa 2 angka, misalnya 45 ditambah 30 atau 15 dikali 30 menghasilkan salah satu jumlah angka di sini. Ini jadi jumlah angkanya ini ya. Ini jumlah angkanya. Kita susun angka-angka yang ada di sini dan dioperasikan, mau ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi, yang menghasilkan angka-angka ini anak-anak. Misalnya contohnya yang pertama, 90 ditambah 45 ditambah 30 menghasilkan 165. Jadi hasil penjumlahan ini menghasilkan ini, dia menyusun angka 90, 45, dan 30. Semuanya dijumlahkan menghasilkan ini. Kalian boleh mengacak yang menghasilkan angka-angka yang di bawah ini ya. Itu tugas yang pertama, ayo berhitung. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, tugas kedua yaitu ayo mengukur. Inilah materi inti kita pada hari ini, yaitu mengukur sudut menggunakan busur derajat. Masih ingat kan kemarin Ibu jelaskan, ini dinamakan busur derajat. Kalian punya busur derajat. Jadi kalau mau mengukur sudut menggunakan busur derajat, hal yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus mempunyai busur derajat seperti pada gambar ini anak-anak. Dia penggaris berbentuk seperti ini. Pada kegiatan ini kamu akan melihat cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Sebelumnya perhatikan unsur-unsur pada busur derajat. Kita lihat dulu bagian-bagian busur derajatnya ya anak-anak, baru kita mengukur sudutnya. Perhatikan. Ini di sini di busur derajat ada 3 bagian. Ada yang dinamakan titik pusat busur derajat yang tanda panah merah ini. Nih, yang pas di ujung tanda panah ini itu dinamakan titik busur derajat. Kemudian apalagi yang ada? Ada yang dinamakan ukuran besar sudut. Jadi ada ukuran besar sudutnya ini yang tanda panah hijau ini. Ini ada ukurannya ya.
Ini 100, misalnya yang pada tanda panah ini ukurannya 150 derajat. Ini dia dimulai dari angka 0 sampai ke sini 180 derajat. Jadi itu ukuran besar sudutnya. Kemudian garis dasar busur derajat. Garis dasarnya itu yang di bawah ini. Nih, itu dinamakan garis dasar busur derajat. Jadi ada 3 bagian dari busur derajat: ukuran besar sudut yang angka-angka itu, kemudian titik pusat busur derajat, dan bagian garis busur derajat. Bagaimana cara menghitung besar sudut menggunakan busur derajat? Langkah-langkahnya ada di bawah. Yang pertama yaitu kita siapkan sudut yang akan diukur. Pastikan bahwa kedua kaki sudut cukup panjang untuk diukur. Jadi kaki sudutnya harus panjang ya. Masih ingat kan kaki sudut? Ini ada 2 kaki sudutnya. Kemudian langkah selanjutnya, tempatkan busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Nih, jadi titik sudutnya itu harus pas dengan titik sudut harus pas dengan titik busur derajat. Titik sudut pas dengan titik busur derajat. Jadi titiknya bersamaan di sini. Jadi dia harus pas. Kemudian langkah selanjutnya, putarlah busur derajat sehingga salah satu kaki sudut berimpit dengan garis dasar busur derajat, garis 0. Pastikan kaki sudut lainnya terletak pada jangkauan besar derajat. Jadi titik sudutnya tadi ya di titik busur derajat, dan yang garis dasarnya ini dia selurusan dengan salah satu kaki sudutnya. Dia harus pas angka 0. Ini contohnya ya. Ada ya, gambar ini sudah pas yang ini. Kalau sudutnya bisa juga berbentuk begini, terserah, tapi angka lebih bagusnya kalau begini. Yang jelasnya titiknya sama-sama di titik, kemudian dasarnya salah satunya di kaki sudut. Kemudian yang keempat, lihatlah di angka berapa kaki sudut lainnya berada. Ingat, berhitunglah dari angka 0. Angka tersebut menunjukkan besar sudut yang diukur, sehingga sudut yang diukur besarnya, nah diukur besar dulu ya. Ini pada ini kan kaki sudutnya di sini. Ini angka 0 pertama, angka 0, kemudian angka 10, 10 ya, 10, 20, 30 dan 40. Jadi dia pas di angka 40. Garis salah satu kaki sudutnya ini menunjukkan bahwa besar sudutnya 40 karena dia di angka 40. Begitu cara melihat berapa besar sudut menggunakan busur derajat ya anak-anak. Selanjutnya, setelah kita tahu cara mengukur sudut menggunakan busur derajat, sekarang ayo berlatih. Ukurlah beberapa sudut berikut dengan menggunakan busur derajat. Lakukanlah seperti cara yang tadi ya, menggunakan busur derajat. Kalian mengukur sudut-sudut ke-6 sudut yang ada di sini ya anak-anak. Kalian mengukurnya. Kemudian tugas selanjutnya, di sekitar kalian ada banyak benda yang memiliki sudut. Cobalah cari 5 sudut benda di sekitarmu. Kemudian ukur sudutnya. Kayak kemarin ya, kalian sudah menemukan beberapa benda yang ada di rumah yang memiliki sudut minimal 5. Kemudian kalian mengukur besar sudutnya. Misalnya sudut pada meja, berapa besar sudutnya? Kalian menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut tersebut. Selanjutnya yaitu ayo membandingkan. Beberapa sudut berikut memiliki bentuk yang serupa. Perhatikan dengan seksama keempat sudut ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi dari 4 sudut ini, walaupun kaki sudutnya ada yang panjang, ada yang pendek, tapi ada sudut di antara keempat sudut ini yang besarnya sama. Jadi perhatikan ya. Kemudian jawab 3 pertanyaan yang ada di bawahnya. Tanpa menggunakan busur derajat, urutkan keempat sudut di atas dari yang terkecil hingga terbesar. Kalian tidak menggunakan busur derajat, dilihat aja ya anak-anak, yang mana yang paling kecil ke terbesar, diurutkan. Kemudian nomor 2, ukurlah keempat sudut di atas dengan menggunakan busur derajat, kemudian urutkan sesuai dengan hasil pengukuranmu. Kalau kedua dia menggunakan busur derajat, kemudian diurutkan dari apakah sesuai dengan ukuran yang kalian jawab nomor 1. Kalian bisa lihat
Kemudian ketiga, bandingkan hasil tebakanmu nomor 1 dan nomor 2. Apa kesimpulanmu? Dari jawaban di atas dapat dilihat. Ini kesimpulannya ya. Kalian bisa membuat kesimpulan sendiri juga bagaimana. Apakah tebakan kalian di jawaban nomor 1 betul dengan jawaban nomor 2 sesuai dengan ukuran kalian. Kemudian kalian membuat kesimpulan. Terakhir yaitu seperti biasa, ayo melingkari. Ini sebagai penilaian ibu ya, supaya ibu mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau tidak materi hari ini. Yang satu itu, saya tahu cara menggunakan busur derajat. Apakah kalian sudah tahu atau masih ragu-ragu atau tidak? Kalau kalian sudah tahu, silahkan lingkari ya. Nomor 2, saya tahu cara mengukur sudut dengan busur derajat. Kalian kalau sudah tahu menggunakan, apakah kalian sudah tahu menggunakan tapi tidak tahu mengukurnya secara langsung? Oh, berarti ragu-ragu. Ataukah kalau memang iya, bisa dijawab iya. Saya bisa mengukur sudut benda di sekitar saya. Kalau kalian sudah bisa, silakan jawab iya ya. Ibu mengharapkan semuanya menjawab iya. Ya, begitulah, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, kita dapat mengukur sudut menggunakan satu alat pengukur sudut yang dinamakan busur derajat. Kalian jangan lupa tetap belajar, semangat belajar di rumah ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tidak lupa sebelum kita selesai belajar, kita harus berdoa setelah belajar. Mari kita bersama-sama berdoa sesudah belajar anak-anak. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Ya, demikianlah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.